Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 7. Sebelum pembelajaran, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui perbedaan antara asam, basa, dan garam. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami maupun indikator buatan. Apa sih sifat asam? Asam itu banyak terdapat pada buah-buahan yang masih muda yang terasa asam. Yang kedua, zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ini adalah gambar buah-buahan yang terasa asam sehingga termasuk asam. Contoh asam yang pertama, asam asetat atau terdapat pada larutan cuka. Yang kedua, asam askorbat itu terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran. Yang ketiga, asam sitrat itu terdapat pada jeruk. Yang keempat, asam borat itu pada larutan pencuci mata. Yang kelima, asam karbonat itu terdapat pada minuman karbonasi. Yang keenam, asam klorida atau HCl itu yang dihasilkan pada saat kita menderita asam lambung dan juga terdapat pada obat tetes mata. Yang ketujuh, asam nitrat itu terdapat pada pupuk dan bahan peledak. Yang kedelapan, asam fosfat itu digunakan pada deterjen dan pupuk. Berikutnya, asam sulfat digunakan dalam baterai mobil dan pupuk. Kemudian yang ke-10, asam tatrat itu terdapat pada anggur. Yang 11, asam malat terdapat pada apel. Ke-12, asam formiat itu dihasilkan dari sengatan lebah. 13, asam laktat itu dihasilkan pada keju. Yang ke-14, asam benzoat yang biasanya digunakan pada pengawet makanan. Kemudian sifat basa yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh basa yaitu terdapat pada sabun. Contoh basa yang dikenal yang pertama, aluminium hidroksida itu terdapat pada deodoran atau antasid. Yang kedua, kalsium hidroksida itu terdapat pada mortar dan plester. Yang ketiga, magnesium hidroksida itu terdapat pada obat urus-urus atau antasid. Yang keempat, natrium hidroksida itu terdapat pada sabun. Ini adalah gambar contoh basa yaitu pada sabun dan juga pada pasta gigi. Apa sih perbedaan asam dan basa? Untuk asam itu bersifat korosif atau merusak logam. Sedangkan pada basa itu bersifat kaustik atau merusak kulit. Makanya terasa licin di tangan atau di kulit. Dari rasa, kalau asam itu rasanya masam, kalau basa rasanya pahit. Kemudian dari ion yang dihasilkan, kalau asam menghasilkan ion H+ atau hidrogen, sedangkan basa menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Sedangkan untuk garam, garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam ditambah basa. Jadi asam ditambah basa nanti menghasilkan garam. Contoh dari garam yaitu garam dapur atau NaCl. Dapat diperoleh dengan cara yang pertama mengendapkan air laut yaitu menggunakan penguapan atau kristalisasi. Yang kedua, mereaksikan asam dan basa dengan proses netralisasi. Asamnya yaitu NaCl ditambah basanya yaitu NaOH sehingga menghasilkan garam yaitu NaCl dan menghasilkan air atau H2O. Ini contoh garam.
Beberapa garam yang dikenal, yang pertama natrium klorida atau NaCl. Ini sebutannya garam dapur, manfaatnya untuk penambah nafsu makan. Yang kedua natrium bikarbonat atau NaHCO3. Ini nama lain dari baking soda yang biasa digunakan pada pengembang kue. Yang nomor 3 kalsium karbonat atau CaCO3, dikenal dengan nama kalsit, itu digunakan pada cat tembok dan bahan karet. Yang keempat kalium nitrat, itu KNO3, nama dagangnya itu saltpeter, digunakan pada pupuk dan bahan peledak. Yang kelima kalium karbonat K2CO3 atau potas, digunakan pada sabun dan kaca. Yang keenam kalium fosfat, itu Na3PO4, yaitu nama dagangnya TSP, itu digunakan pada deterjen. Kemudian amonium klorida atau NH4Cl, itu dengan nama dagang salmiak, digunakan pada baterai kering. Kemudian contoh reaksi netralisasi yang berguna bagi manusia, diantaranya yang pertama dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa MgOH2. Jadi pada saat kalian menderita MAH, asam lambungnya naik, makanya dinetralkan dengan menggunakan basa yaitu MgOH2, sehingga lambung kalian akan menjadi netral kembali. Yang kedua, tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa yaitu CaOH2 atau air kapur. Jadi tanah yang asam dinetralkan dengan basa CaOH2 atau air kapur sehingga tanahnya menjadi netral kembali. Yang ketiga, pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari asam. Jadi pada sebelum kita sikat gigi, mulut kita akan asam, makanya kita perlu sikat gigi. Padahal pasta gigi itu mengandung basa sehingga mulut kita akan netral. Yang berikutnya, identifikasi asam basa dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam maupun basa. Antara lain yang pertama kertas lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Yang kedua berbagai macam indikator atau larutan alami. Ini indikator asam basa menggunakan pH. Di situ nanti warna yang berubah yang dihasilkan itu disamakan dengan kertas pH yang ada. Yang kedua indikator ini gambar indikator alami, yaitu ada kunyit, anggur, bunga sepatu, kol ungu dan lain sebagainya. Ini indikator asam basa, nanti dicek pH-nya ada pH-nya berapa, nanti bisa ditentukan mana yang asam, mana yang netral atau garam, mana yang basa. Kemudian warna lakmus dalam larutan asam, basa dan garam. Nanti kita bahas untuk poin nomor 1 dan 2. Lakmus dibagi menjadi 2, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus dimasukkan ke asam, maka akan menjadi merah. Jadi lakmus merah menjadi merah, lakmus biru juga menjadi merah. Tetapi jika dimasukkan ke basa, warnanya akan biru, yaitu lakmus merah menjadi biru, lakmus biru juga menjadi biru. Sedangkan untuk netral itu akan tetap, jadi lakmus merah menjadi merah dan lakmus biru menjadi biru. Beberapa keuntungan kertas lakmus dalam indikator asam basa. Yang pertama, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam ataupun basa. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Yang ketiga, mudah diserap oleh kertas. Beberapa keuntungan lakmus dalam indikator asam basa. Di sini indikator yang digunakan yaitu bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu dan sebagainya. Ini sebagai indikator alami.
Warna ekstra kubis ungu dalam larutan asam basa. Jadi kubis ungu warnanya ungu. Jika kita masukkan ke larutan asam kuat akan menjadi merah tua. Jika dimasukkan ke asam menengah jadi merah. Jika dimasukkan ke asam lemah ungu menjadi merah keunguan. Sedangkan kalau netral tetap menjadi ungu. Sedangkan untuk basa lemah warna akan menjadi biru kehijauan, untuk basa menengah menjadi hijau, dan basa kuat menjadi kuning. Ini khusus untuk kubis ungu. Penentuan skala keasaman dan basa. Itu perubahan indikator universal larutan. Kalau pH-nya kurang dari 3 itu warnanya merah, pH 4 merah jingga, pH 5 jingga, pH 6 kuning, pH 7 hijau kekuningan, pH 8 biru kehijauan, pH 9 biru, lebih dari 10 itu ungu. Jangan lupa ya, selalu belajar dan selalu membaca. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.